Ya, pemirsa, kita ingat untuk mewujudkan mimpi mobil nasional ini sudah 11 tahun yang lalu sudah dirancang oleh pemerintah Indonesia sebenarnya. Kemudian muncul mobil seperti SMK, Kancil, Tawon, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya nasib dari mobil nasional itu sampai saat ini, terutama dari respon pemerintah? Berikut ini, tim liputan kami menelusurinya. Upaya mengembangkan mobil nasional ternyata masih terus berlanjut meski tertatih-tatih. Salah satunya adalah mobil nasional Tawon yang digagas dan diproduksi oleh PT Supergasindo. Hingga saat ini, sang pendirinya masih terus mendedikasikan dirinya untuk produksi mobil dalam negeri ini. Proyek mobil nasional Tawon telah dimulai sejak tahun 2007 lalu. Awalnya, pembuatan mobil ini bertujuan untuk menggantikan angkutan bajai di Jakarta, tapi akhirnya gagal. Supergasindo kemudian fokus dalam pengembangan proyek mobil nasional. Sudah 200-an buah yang diproduksi perusahaan yang terletak di Rangkas Bitung ini. Ya, sekarang kita akan bertemu dengan penggagas dan pendiri dari mobil nasional Tawon, yaitu Bapak Kuncoro. Halo Pak Kuncoro, apa kabar? Bagaimana kabar? Baik. Baik juga Pak. Kita akan tanya-tanya sedikit nih Pak tentang mobil nasional Tawon nih. Dulu ide awalnya seperti apa sampai bisa memproduksi ini? Ya, saya ingin agar Indonesia ini benar-benar bisa mempunyai mobil sendiri, made in Indonesia. Saya bertati-tati mendirikan industri tersebut dengan keuangan yang saya punya. Dan kekurangan daripada pemerintah itu untuk mensosialisasikan kepada perusahaan industri Tawon, ya, dan supportingnya itu boleh dikatakan nihil. Tawon sebenarnya sudah siap diproduksi secara massal. Persoalan hanya pada modal yang belum cukup dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada industri mobil nasional. Situasi ini juga dialami oleh hampir semua perusahaan privat yang terlibat dalam pengembangan proyek mobil nasional. Di tengah-tengah usaha keras anak bangsa yang kembali bangkit membangun industri mobil nasional, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan mobil murah yang dikenal dengan istilah LCGC atau Low Cost Green Car. Kebijakan ini tentu saja membunuh secara perlahan-lahan proyek mobil nasional. Ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah. Kalau mereka mempunyai kemampuan mulai membeli mobil baru kan boleh. Kan udah 68 tahun merdeka, masa rakyat kecil nggak boleh punya mobil? Produsen mobil nasional pasti kalah bersaing dengan produsen Jepang misalnya yang sudah mapan baik di bidang teknologi maupun investasi. Apalagi semua produk mobil berada dalam segmen yang sama dan diatur dalam satu peraturan yang sama. Fakta menunjukkan sesungguhnya industri mobil nasional menggunakan komponen dan tenaga kerja dari dalam negeri sendiri. Tapi celakanya pemerintah belum berpihak dengan industri ini, baik dalam sisi kebijakan maupun modal. Jika dibiarkan, kapan Indonesia benar-benar memiliki mobil nasional dengan karya anak bangsa? Dari Jakarta, Laura Elvina, Erik Gumaryadi, Metro TV. Ya, kalau tadi kita lihat berita yang kami tayangkan sebelumnya, tidak ada supporting dari pemerintah begitu, tidak ada upaya untuk membantu Pak Iksan. Bagaimana Pak Iksan? Ya, supporting ini kan sebenarnya kalau dilihat dalam konteks LCGC ini ada pembebasan PPNBM. Itu termasuk satu insentif yang sebenarnya saya pribadi ya. Itu nggak terlalu setuju. Untuk yang LCGC, tapi untuk yang mobil nasional seperti Tawon. Ya, bisa jadi juga dengan pembebasan komponen gitu loh. Pembebasan biaya masuk komponen. Ini juga banyak dilakukan. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks 9798, pada kebijakan yang namanya Mobnas Timor itu bahkan CBU 100% bebas impor gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada biaya yang dimasukkan. Nah, dalam ini saya mau tanggapi satu hal sedikit mengenai masalah kebijakan antara pemerintah pusat, sinkronisasi di pusat dan di daerah. Ini konteks ini kan Pak Jokowi, ini kan triggernya Jokowi protes ke Wapres tentang masalah kebijakan LCGC ini. Ini mungkin beliau ini udah berpikiran dia ini presiden gitu loh. Jadi pengen menentukan yang namanya kebijakan industri Indonesia. Padahal kalau dia konsisten, dia kepingin yang namanya supaya tidak ada concern terhadap namanya masalah transportasi di Jakarta ini, itu gampang aja dia bisa lakukan misalnya. Ini urusan Jakarta macet kok presiden ini dulu. Nah, ini konteksnya. Bisa aja Pak Jokowi keluarkan yang namanya Perda, nariknya kejauhan, yang namanya Mas. PKB, pajak kendaraan bermotor dia naikin, atau yang namanya biaya balik nama itu dia naikin. Walaupun sudah dengan walaupun misalnya pemerintah bebaskan dia naikin pajaknya ini. Bisa. Jadi kan bisa aja yang masuk nggak ngerti itu aturannya
Mas. Dalam konteks daerah. Saya ingin sampaikan Ada logika yang sama. Bung Indra, saya ingin sampaikan bahwa Sebentar, saya ingin lihat pendapat. saya ingin buka masa Malaysia nanti, Bang. Bang Rasman, tunggu dulu sebentar. Saya ingin lihat pendapat dari Pak Fuad yang dari tadi sebenarnya sudah mencermati soal langkah yang tepat tidak sih Pak ini Pak mencabut bea masuk seperti itu. Kalau tadi bicara saya potong terakhir aja perda itu belum tentu bisa digulirkan karena perda itu harus ada persetujuan dari pemerintah pusat. Ya, jadi tidak sebebas itu juga, jadi tidak benar juga. Isu ini jauh lebih serius dan lebih sensitif dari yang kita bahas di permukaan ini. Soal mobil murah ini. Karena menyangkut masalah mobil murah, transportasi murah, tadi mobil nasional atau mobil dengan merek asing, ya kan? Atau bagi rakyat yang mengatakan begini, udah sekarang gantian mobil di jalan selama ini kan mobil-mobil bagus, mahal, mewah, yang meramaikan jalan. Sekarang gantian yang dibatasi mereka yang murah tidak dibatasi. Jadi tetap jumlah mobil di jalan itu memadai. Saya kira mereka akan pucat itu yang jualan mobil itu karena biasa untungnya gede itu kan. Ada yang mengatakan gini, dulu mobil murah karena ini perlu political will yang kuat dari pemerintah. Dulu zaman rumah juga ada 136, 1 rumah mewah, 3 rumah sedang, 6 rumah murah. Political will pemerintah dijalankan dulu ya. Sekarang bisa saja kalau mau ngadepin kekuatan yang memang selalu akan menguasai pasar dengan mengatakan begini, 136 juga sekarang di jalan. Karena kita memang belum mampu membangun jalan yang memadai, intinya kan karena jalan tidak memadai ini kan sebetulnya. Kalau jalan memadai, soal jalan ini lebih ya. Iya, kalau jalan sudah memadai sebetulnya barang murah, mahal, sedang apa saja itu biasa di pasar gak ada masalah. Ya kan, tapi ini masalahnya karena memang jalan, dan ini bukan hanya di kota, terus terang aja lebih parah lagi. Indonesia itu dikenal sekarang negeri dengan kemunduran pembangunan. Karena di banyak negeri, orang berbicara jarak tempuh mulai dari Mekah Madinah dulu sekian jam, sekarang hanya separohnya. Di Malaysia separohnya, di mana-mana segitu. Di Indonesia, Jakarta Cirebon dulu sekian jam, lebih jauh lama. Jogja Solo dulu 1 jam, sekarang 2 jam. Kan memang rusak. Jadi di luar kota pun bermasalah. Jadi maksudnya gini, Pak Indra. Itu belum ada mobil murah. Itu kalau perlu ada political will supaya menjawab pertanyaan yang selalu kayak puter-puter nggak pernah selesai. 1 mobil mewah merek asing, 3 mobil sedang merek asing, harus ada 3 mobil nasional model kayak begini. Ya, dengan cepat saja jamin dengan cepat. Dengan cepat tuh ini akan diproduksi berjutaan. Karena semua orang akan taruh duit cepetan. Seperti itu. Jangan tambah macet. Iya, terima kasih Mas Indra. Saya ingin sedikit mendudukkan bertautnya persoalan mobil murah hemat energi dengan persoalan kemacetan. Saya menyampaikan fakta bahwa malam hari Jakarta itu penduduknya 10 juta. Dan kalau siang hari bisa menjadi 15 sampai 17 juta. Jadi mau ada mobil murah mau tidak, Jakarta ini kalau tidak diatasi dengan transportasi publik yang memadai akan tetap macet. Ya. Jadi ini harus clear kita di sini. Jadi jangan kemudian kita campur adukan mengatasi persoalan kemacetan dengan hadirnya mobil murah. Menurut saya itu menyesatkan. Kenapa? Kita nggak pernah punya pilihan orang Jakarta ini. Akhirnya kemudian mereka berlomba-lomba beli motor yang murah. Kebijakan dari Menko Perekonomian kita sendiri seperti apa ini, Mas? Saya ingin sampaikan, kita harus dudukan itu secara clear. Bahwa untuk mengatasi persoalan kemacetan Jakarta, solusi satu-satunya adalah bagaimana kita membangun transportasi publik yang memadai. Kemudian melakukan disinsentif terhadap orang untuk berlomba-lomba menggunakan mobil pribadi. Apakah misalkan dengan kebijakan ERP, kemudian kebijakan bagaimana parkir yang mahal. Nah itu semua adalah ranahnya Pak Jokowi, Ahok, dan teman-teman di DKI. Saya melihat logika Pak Iksan dan logika pemerintah. Ini banyak kesamaan dalam banyak kebijakan. Saya melihat logika yang mirip itu pada kasus Senturi. Ketika Senturi di bail out. Logikanya seperti ini. Logikanya seperti ini. Pemerintah merapatkan semua barisannya dan melakukan pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Yang kedua kasus Hambalang. Itu politik jadi. Kebijakan Hambalang. Itu logikanya seperti ini. Mobil nasional ini juga logikanya sama. 5 menteri serentak tanda tangan. Dan pembelaannya ngawur, habis-habisan ngawur. Ini ngawurnya di mana, dan kita semua ingin disesatkan. Artinya apa? Saya mau mengatakan, kalau Hambalang dan Senturi kemudian terbukti itu bermasalah, kebijakan ini pun pasti ada motivasi politik dan pasti bermasalah. Saya begini Bang, masalah Malaysia. Agar tidak melebar, saya ingin ke Pak Jufri. Bagaimana Pak Jufri melihat ini? Ngomong BLBI dan mobil murah, gimana? Ayo. Oke. Dulu yang masih panas, Hambalang sama Senturi loh. Dan nanti saya akan bedah masalah Malaysia Bang. BLBI 600 triliun. Ya baik,
saya belum menangkap pada signifikansi yang relevan dari logika yang dibangun oleh pemerintah dalam konteks kebijakan ini. Misalnya tentang penguatan industri dalam negeri, dalam hal ini industri otomotif, kemudian turunannya ke bawah harus Mobnas, begitu ya. Bahwa kebijakan mobil murah itu dia akan memberikan ancaman buat keberlangsungan Mobnas. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuat mereka bersaing, teknologinya aja udah kalah, efisiensinya juga udah kalah. Jadi ketika mobil merek asing itu dikasih insentif, itu artinya dia sudah memberikan ancaman bagi daya saing dari mobil nasional. Yang kedua, logika meningkatkan produksi dalam negeri itu menurut saya tidak bisa dengan insentif permintaan. Karena kalau kita lihat konsideran di Permen itu, pertama meningkatkan produksi dalam negeri, kemudian keduanya mengejar permintaan. Artinya permintaan memang sudah tinggi, kenapa harus dikasih insentif lagi? Itu logikanya nggak jalan. Nanti kalau saya ingin kalau boleh begini ya, saya ingin mengilustrasikan dengan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu ada ketersediaan. Tersedia bisa dari mana saja, bisa dari impor. Kalau kedaulatan pangan itu harus dari produk sendiri. Nah ini kalau diilustrasikan dalam hal mobil ini, apakah kita ini merasa kekurangan mobil? Itu pertama. Saya kira itu relatif. Yang paling dikurang adalah transportasi publik, transportasi massal yang terjangkau. Kalau kita, saya melihat yang mobil murah ini, kita sedang mensubsidi industri otomotif bangsa lain. Ya, bukan benar-benar ingin memperkuat kedaulatan produksi nasional kita. Dalam hal ini adalah industrial produksi. Kita harus kembali break nanti ke Bang Akbar. Saya mau tanggapi. Kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan nanti Bang Akbar. Saya ingin nanti mengemasnya begini. Apakah Indonesia sekarang ini lebih mengutamakan dulu transportasi publik, ataukah mobil nasional dulu, ataukah mobil murah ramah lingkungan ini? Saya akan membahasnya saat lagi.